Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sodi Kurnaya dan juga Kartika Tunggal Dewi akan menjelaskan suatu materi tentang distribusi probabilitas kontinu distribusi, yaitu tentang distribusi normal. Distribusi normal merupakan suatu distribusi dari suatu variabel acak yang berkelanjutan. Biasanya juga distribusi normal sering dinamakan sebagai pengertian distribusi Gauss. Distribusi ini merupakan distribusi yang paling penting dan paling banyak digunakan di bidang statistika. Ciri-ciri distribusi normal yaitu ada 7. Yang pertama, mempunyai parameter Q dan tau yang lokasi serta bentuk distribusinya dapat ditentukan sendiri. Kurva juga memiliki suatu puncak tunggal. Yang 3, rata-rata terletak di tengah distribusi dan distribusinya simetris di sekitar garis tegak lurus yang ditarik melalui rata-rata. Dan yang keempat yaitu total luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Hal ini berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. 5, dapat memotong sumbu horizontal dan dapat memanjang kedua ekor kurva itu hingga tidak ada batasnya. Dan yang keenam yaitu kurvanya berbentuk seperti lonceng atau genta. Dan yang terakhir, nomor 7, yaitu standar devisa tau simpangan baku yang menjadi penentu lebarnya kurva. Akan menjadi semakin runcing bentuk kurvanya apabila makin kecil taunya. Dan yang selanjutnya yaitu rumus distribusi normal, yaitu di sini adalah fx 1 per tau 2p. Nah, di situ keterangannya sudah ada konstanta dengan nilai 3,14 dan bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183. Dan view di situ rata-rata min dari data. Dan di situ tahu simpangan baku dan distribusi normal. Dan cara menghitung nilai Z sama dengan X min view per tau. Keterangan rata-rata min dari data, simpangan baku data distribusi normal. Bentuk kurva dari data distribusi normal yaitu sebagai berikut. Berdasarkan kurva distribusi normal di atas, distribusi normal memiliki rata-rata min sama dengan 0, simpangan baku sama dengan 1. Seperti yang sesuai yang ada di gambar tersebut ya. Tabel distribusi di sini bisa dilihat tabelnya di sini. Nah, di sini kita akan mencoba contoh soal yang pertama ya. Dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian itu yaitu 70. Serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang dapat nilai A? Jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Oke, di sini kita akan melakukan pembahasan. Berdasarkan contoh di atas diperoleh informasi sebagai berikut. Oke, di sini kita memperoleh hasil ya rata-ratanya 70. Dan nilai simpangan baku yaitu 10 dan juga nilai ketentuan atau nilai lebih dari 85. Jadi di situ akan dihitung terlebih dahulu nilai dari Z X yang lebih kurang dari 85. Z sama dengan 85 dikurangin 70 per 10 sama dengan 15 per 10 sama dengan hasilnya 1,5. Nah, jadi nilai Z untuk 1,50 adalah 0,9332 sehingga Z sama dengan lebih besar dari 85 sama dengan 1 min Z. Nah, maka mendapatkan peroleh nilai yang akhir yaitu ZX lebih besar dari 85 sama dengan 6,68%. Jadi, mahasiswa yang mendapatkan nilai A adalah sebanyak 6,68%. Oke, kita selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Di sini Santo ialah seorang yang berdagang buah di Lampung Tengah. Hampir setiap saat ia selalu memborong sekitar 300 kilo buah di Tanjung Karang, Bandar Lampung. Untuk jumlah probabilitas buah itu yang mampu terjual ialah sebesar 80%.
beserta 20% dapat saja menjadi tidak terjual atau membusuk. Jumlah probabilitas buah apabila terdapat 250 kg yang terjual serta tidak membusuk. Oke, kita sekarang lakukan pembahasannya ya. Di situ dengan jumlah borong atau jumlah totalnya dia 300, lalu kita probabilitaskan yaitu jadi 0,8 dan Q-nya 1 strip 0,8. Di situ jadi hasilnya diketahui X sama dengan 250 dan juga dikurangi faktor koreksi 0,5 sehingga X sama dengan 250 minus 0,5 sama dengan hasilnya 249,5. Maka saat ini nilai Z akan berubah menjadi di situ Z sama dengan 249,5 dikurangi 240 lalu dibagi dengan 6,93 dan hasilnya adalah 1,37. Dan nilai P sama dengan Z Z lebih kecil dari 1,37 sama dengan 0,4147. Maka probabilitas yang terjual adalah 0,5 ditambah 0,4147 sama dengan 0,9147. Perkiraan buah laku di dalam 250 kg adalah 97,47%. Baik, kita akan lanjutkan lagi pada contoh soal yang berikutnya. Di sini sudah ada soalnya, yaitu telah ditemukan harga rata-ratanya dari 100 responden sebagai angket motivasi kerja sebanyak 75 dan dengan simpangan baku 4. Yang ditanyakan adalah berapakah total respondennya yang mendapat nilai 80 ke atas. Terus yang kedua, berapa nilai responden yang dapat dikualifikasikan 10% dari nilai tertinggi. Oke, lalu kita jawab pembahasannya dari yang nomor 1 tadi. Yang berapa nilai atau total responden yang mendapatkan nilai 80 ke atas. Situ kita tuliskan rata-ratanya sebanyak 100 dan juga dikurangi dengan angket motivasi kerja sebanyak 75 lalu dibagi dengan simpangan baku yaitu 4. Jadi dengan mendapatkan hasil 1,25 dari tabel kurva normal didapat luas tekanan sebesar 10,56%. Maka hasil responden adalah 10,56% dikali 100 sama dengan 11 orang. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Tadi di situ pertanyaannya adalah berapa nilai responden yang dapat dikualifikasikan 10% dari nilai tertinggi. Jadi di situ batas kualifikasinya itu 10% dan nilai tertingginya itu 50%, maka 50% dikurangi dengan 10% dengan hasil 40%. Jadi dari tabel yang diperoleh 1,28 karena SD tertinggi 4, maka untuk 1,28 sama dengan SD. 1,28 dikali 4 sama dengan 5,12. Jadi skor tertinggi ialah kita jumlahkan semuanya 75 ditambah 5,12 dapatkan hasil 80,12. Mungkin ini cukup sekian pembahasan dari kami tentang distribusi probabilitas kontinu distribusi yang menjurus tentang distribusi normal. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.